Anak-anakku, ayo. Kalau soal menarik perhatian publik Indonesia, kayaknya Ibu Mega nih yang paling jago. Saat membawakan sepatah kata di HUT ke-50 PDIP di Januari kemarin, mantan presiden kita ini langsung jadi trending di mana-mana. Beberapa perkataannya yang dijadikan buah bibir, mulai dari soal selfie. Selfie, nah iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? Sampai sosok Pak Jokowi itu kasihan kalau nggak ada PDIP. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Iya, perkataan soal Pak Jokowi sih emang ada benernya. Karena partai berlambang banteng ini nih yang jadi motor Pak Jokowi di 2 periode kemenangannya. Sebagai partai terkuat di masa sekarang, gimana kalau kita jalan-jalan jauh untuk melihat segala seluk-beluk dari PDIP? Kita balik dulu nih ke tahun 1973, di awal pembentukannya partai ini dikenal dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dengan lambang banteng dalam bingkai segi 5. Partai ini adalah gabungan dari 5 partai berbeda, yakni Partai Nasional Indonesia yang dibentuk Presiden Soekarno, lalu Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia hingga Partai Katolik. Penggabungan ini adalah hasil fusi karena situasi politik saat itu menyederhanakan jumlah parpol menjadi 2, yakni PDI dan P3 plus Golkar. Saat kongres pertamanya, PDI langsung dipimpin oleh Muhammad Isnaini yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR MPR. Dalam kongres yang sama, PDI juga berkomitmen berideologi Pancasila sebagai dasar perjuangannya. Tujuan awal dari PDI bukan cuma untuk menormalkan demokrasi Indonesia, namun juga untuk merestorasi nama baik Presiden Soekarno. Makanya di masa kepemimpinan Suryadi tahun 1986, PDI mengajak keluarga langsung dari Pak Soekarno untuk masuk, termasuk Megawati dan Guruh Soekarno Putra. Nah, masuknya Megawati dan saudaranya Guruh kala itu berhasil mendongkrak suara PDI dengan memenangkan hati anak muda serta simpatisan Soekarno. Nah, di masa ini nih, Megawati melebarkan sayap besarnya di politik Indonesia sampai di tahun 1993 dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Namun ternyata hal ini tidak disenangi oleh penguasa Orde Baru. Makanya di tahun 1996, Kongres PDI di Medan tidak mengikutkan Megawati lagi dan memenangkan Suryadi. Tentu saja, hasil kongres ini tidak diakui oleh Megawati dan simpatisannya. Maka rusuhlah kedua kubu ini di Jakarta dan dikenal dengan peristiwa insiden Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli. Setelah kerusuhan tersebut, 2 kubu ini memutuskan untuk berpisah. Kubu Suryadi mengambil alih nama PDI dan kubu Megawati memilih nama PDI Perjuangan yang sekarang kita kenal. Saat pembentukan PDIP, Megawati juga mengubah logo menjadi banteng hitam bermoncong putih dengan bingkai lingkaran. Dari situs resmi PDIP, logo ini ternyata punya banyak makna loh. Di tangan Megawati dan seluruh kelompok pendukungnya, PDIP kemudian berkembang menjadi partai yang besar. Apalagi pasca kerusuhan 1998, PDIP berhasil mendapat simpati. Buktinya di pemilu tahun 1999, partai ini memenangkan hingga 153 dari 500 kursi di DPR, yang berarti sekitar 33,12%. Jadi wajar sekali jika partai ini menjadi partai paling mendominasi di kancah politik Indonesia saat ini. Di masa politik ini jugalah, Megawati berhasil duduk sebagai Presiden Indonesia kelima sesaat setelah Gus Dur dilengserkan. Namun sayang, kepemimpinan Megawati sebagai Presiden tidak terulang karena dirinya kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004. Kegagalan Megawati dalam Pilpres tersebut memang berimbas pada turunnya suara PDIP dalam pemilu saat itu dan berikutnya untuk kursi di DPR. Di pemilu tahun 2004, PDIP cuma berhasil memenangkan 109 kursi, atau cuma 19,82%. Kemudian di pemilu 2009, hasil yang didapatkan PDIP malah makin menurun, yaitu 96 dari 560 kursi, atau 16,96%. Titik balik partai ini baru terjadi nih di pemilu 2014 silam, di mana kursi yang didapatkan naik menjadi 109 dari 560 kursi, atau 19,46%.
Bahkan nih di pemilu 2019, suara PDIP kembali melonjak hingga meraih 128 kursi di parlemen atau sekitar 22,26%. Di pemilu 2019 juga, PDIP juga berhasil membawa Puan Maharani sebagai Ketua DPR wanita pertama di Indonesia. Alhamdulillah bahwa saya masih diberikan kepercayaan oleh konstituen saya, oleh dapil saya untuk bisa mendapatkan suara yang setiap periode itu selalu bertambah. Dan dalam perjalanan PDIP yang sudah setengah abad, 2 pemilu sebelumnya menjadikan PDIP berada di titik puncak. Tapi seperti segala hal yang berada di puncak, mau itu putih atau hitam, pasti terus diperhatikan. Makanya di pemilu 2024 mendatang adalah penentuan bagi PDIP, entah itu naik kelas atau tinggal kelas atau bahkan bisa turun kelas. PDIP memang bisa jadi naik kelas dengan adanya beberapa tokoh populis, seperti Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sewaktu menjadi wali kota wanita yang dikenal garang ini berhasil melakukan penutupan Gang Doli, tempat prostitusi paling gelap di Surabaya. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo yang terkenal dengan sidak pelayanan publik. Pak Ganjar bahkan punya tagline-nya sendiri, yaitu cepat, mudah, dan murah. Belum lagi kalau bahas Pak Jokowi, di awal 2023 ini Lembaga Survei Indonesia atau LSI memperlihatkan kepuasan publik yang fantastis untuk kinerjanya sebagai presiden. Jadi kalau soal tokoh positif, PDIP punya banyak stok. Namun tentu saja potensi tinggal bahkan turun kelas yang dimiliki oleh PDIP juga sangat tinggi nih. Apalagi kalau kita bahas persoalan korupsi dan juga etika politik. Dari data yang diperoleh emang banyak kader dari PDIP yang tersangkut kasus korupsi. Contohnya Juliari Batubara, mantan Mensos yang terjerat kasus bansos COVID-19. Gak main-main, kerugian yang ditimbulkan itu mencapai 14,5 miliar rupiah. Nah, yang bikin kecewa meski kerugiannya sangat besar, Juliari Batubara cuma divonis 12 tahun karena dibully netizen. Kemudian ada juga kasus paling panas yaitu kasus suap KPK dari Harun Masiku yang sampai sekarang belum ditangkap. Selain itu, PDIP juga terlihat buruk di mata masyarakat tatkala Puan Maharani mematikan mic anggota DPR lain yang sedang bicara. Integral dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Setelah membahas bagaimana kemungkinan nasib PDIP di pemilu mendatang antara naik kelas atau tinggal kelas, wajar saja kalau sekarang Megawati sebagai ketum sedang gusar menentukan calon presiden dari partainya. Sampai sekarang ada dua nama yang terus disebut yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Semoga kegalauan ini cepat selesai ya, karena di Juli mendatang seluruh partai udah harus selesai mengajukan nama capres dan cawapres mereka. Tentu saja PDIP tidak ingin ketinggalan sebab secara aturan presidensial threshold, PDIP sudah memenuhi syarat yaitu memiliki setidaknya 20% dari total kursi DPR untuk mencalonkan presiden. Ya, karena PDIP punya 22,26%, jadi partai ini bahkan bisa mengusung presiden walau cuma seorang diri. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi calon dari PDIP? Menurut kamu gimana nih? Apa PDIP bakal naik kelas atau tinggal kelas di pemilu nanti? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!